Perkenalkan, nama saya Doni Cahya Nugroho dengan NIM 14014224496. Saya di sini akan mengerjakan UTS Pendidikan Inklusi yang diampu DRA Sri Sami AC Angkes yang akan saya jawab melalui video. Untuk pertanyaan yang pertama, jika Anda kelak menjadi guru kelas di suatu sekolah dasar, Anda berharap berada di kelas dengan semua peserta didik normal atau berkeinginan di kelas inklusi? Uraikan alasan dan pendapat Anda. Saya akan memilih mengajar di kelas biasa atau non-inklusi karena semua siswa memiliki kemampuan belajar yang hampir sama. Saya sebagai calon guru bisa mengajar dengan cara yang sama untuk semua siswa tanpa perlu membuat rencana khusus untuk tiap anak. Kemudian di kelas biasa, waktu mengajar juga lebih efektif karena guru tidak perlu membagi perhatian untuk siswa yang sangat berbeda kebutuhannya. Untuk pengelolaan kelas biasa juga lebih sederhana karena aturan dan harapan untuk semua siswa sama. Untuk soal yang kedua, jika di suatu daerah di mana Anda tinggal terdapat anak berkebutuhan khusus atau ABK usia sekolah tapi dia tidak bersekolah, hanya di rumah sebagai calon guru atau mahasiswa calon guru, bagaimana sikap Anda dan apa yang Anda lakukan menghadapi ABK tersebut? Jelaskan. Menurut saya, sebagai calon guru, saya akan bersikap proaktif jika melihat anak berkebutuhan khusus atau ABK di lingkungan saya yang tidak bersekolah. Langkah yang pertama, saya akan menjalin komunikasi dengan keluarganya secara sopan dan penuh empati untuk memahami situasi mereka. Kemudian, saya akan mendengarkan kendala yang dihadapi orang tua, sambil memberikan informasi tentang hak pendidikan anak dan berbagai opsi sekolah yang tersedia, baik itu luar sekolah atau sekolah inklusi. Kemudian jika memungkinkan, saya akan membantu menghubungkan keluarga dengan dinas pendidikan setempat atau organisasi yang fokus pada pendidikan inklusif. Saya juga bersedia menawarkan bantuan dalam bentuk pendampingan belajar bagi anak tersebut sambil terus mendorong keluarga agar anaknya mendapat pendidikan formal yang merupakan haknya. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab sosial saya sebagai calon guru atau pendidik yang peduli pada akses pendidikan untuk semua anak. Kemudian soal yang ketiga yaitu sampaikan ulang yang Anda pahami dari materi yang sudah dibahas dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Jadi yang dapat saya pahami itu yang pertama, sebelum masuk lebih dalam mengenai pendidikan inklusi, kita harus mengetahui dan memahami pengertian mengenai sekolah inklusi terlebih dahulu. Antara lain, sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya untuk mengembangkan potensi, kemudian bakat dan minatnya, dan mendapatkan layanan pendidikan individual sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui pengertian dasar pendidikan inklusi, saya juga mempelajari keberagaman peserta didik ABK, meliputi karakteristik, macam-macam peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus, serta cara menanganinya. Kemudian yang ketiga, saya belajar tentang asesmen yang digunakan untuk ABK yang pastinya disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian yang keempat, saya belajar tentang model kurikulum pendidikan inklusi yang dapat dikembangkan secara fleksibel melihat dari potensi dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang keempat, saya belajar tentang model kurikulum pendidikan inklusi yang dapat dikembangkan secara fleksibel melihat dari potensi dan kebutuhan peserta didik, meliputi duplikasi kurikulum, modifikasi, substitusi, dan omisi kurikulum. Kemudian yang kelima, saya belajar tentang peran guru yang harus dimiliki agar dapat terlaksana pembelajaran inklusif yang dapat merata kepada semua anak.